Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'da ma'rifati ma yata'allaqu billahi wa rasulihi yajibu alaihi ay ala kulli muslimin balighin akilin. Kemudian setelah mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan Allah dan Rasul-Nya, wajib bagi setiap kaum muslim yang sudah baligh dan berakal, wajib untuk apa? Ayyata'allama syurutus sholati, untuk belajar syarat-syaratnya sholat. Jadi bagi seorang muslim yang sudah baligh dan mempunyai akal, tidak gila, wajib mengetahui syarat-syaratnya sholat. Wa arkanaha, dan rukun-rukun sholat. Wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sedangkan syarat itu maksudnya apa? Fasyartu makana kharijan an mahiyatis sholati. Syarat adalah sesuatu yang ada di luar sholat. Misal wudhu, itu hal di luar sholat. Di sebelum sholat, syaratnya harus wudhu, sesuatu di luar sholat. Kemudian rukun itu apa? Warruknu wa yuradifuhu al-fardu wa ma kana dakhilal mahiyati. Rukun atau lafadz yang seperti rukun, yang semakna dengan rukun, yakni al-fardu, yaitu sesuatu yang ada di dalam semisal sholat. Jadi rukun itu ada di dalam, kalau syarat ada di luar. Seperti rukun-rukun sholat, mulai baca Fatihah, itu sesuatu yang ada di dalam sholat, maka disebut rukun. Fasyurutuha ais sholati. Syaratnya sholat isna asyarah, ada 12. Syarat sholat ada 12. Al-awwalu taharatus saubi. Yang pertama, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus memenuhi syarat yang terdiri dari 12 ini. Yang pertama, taharatus saubi, bajunya harus suci. Wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa mulakin lidzalikal mahmul. Tidak hanya baju dan lain-lainnya, seperti sesuatu yang dibawa, ini harus suci. Misal seseorang yang mau sholat membawa bolpen, ini sesuatu yang dibawa, maka bolpennya tidak boleh terkena najis. Wa mulakin lidzalikal mahmul, dan hal-hal yang melekat pada sesuatu yang dibawa. Pokoknya apapun yang melekat pada hal yang dibawa, yang nempel secara langsung, ini juga harus ada tuntutan suci. Ya, seperti surban yang diselendangkan, itu juga harus suci. Atau kopiah dan lain sebagainya. Kemudian suci apalagi? Wal badani, dan suci anggota badan. Jadi badan kita harus suci ya, mulai atas sampai bawah harus suci. Wa minhu dakhilul fami, dan juga seperti halnya hal yang ada di dalam mulut ya, sesuatu yang kita membuka mulut terlihat, itulah hal-hal yang di dalam mulut. Ini harus suci, seperti yang ada pada gigi ataupun lidah. Ini harus suci. Wal anfi, begitu juga hidung ya, sesuatu yang ada di dalam hidung yang terlihat itu harus suci ya. Wal aini, dan juga mata ya, sesuatu yang terlihat secara zahir ya, bukan sampai dalam, bukan ya. Tapi ya mungkin dari sepintas yang kita lihat, ini mata harus suci. Wal udhuni, dan juga telinga ya, sesuatu yang terlihat dari luar itu ya sudah ya. Telinga ini harus suci ya, dari lempit-lempitan telinga ini juga harus suci. Wal makani, dan juga harus suci tempat ya. Suci tempat alladzi yusolli fihi, yang mana seseorang sholat pada tempat tersebut. Jadi kita harus lihat sebelum sholat tempatnya suci apa belum. Suci dari apa? Minan najasati, daripada najis. Alladzi la yu'fa anhad, yang tidak ada dispensasinya, artinya tidak dimakfu. Najis yang tidak dimakfu. Nanti disebutkan apa saja yang najis yang tidak dimakfu. Nah sekarang najis itu sendiri apa? Wahya mustaqdarun,
yamna usihatus sholati, sesuatu yang dibilang jijik ya, yang dibilang jijik secara syariat ya, yang bisa mencegah sahnya sholat bihaitsu la murakhisah, dengan sekira di situ tidak ada hal yang meringankan ya. Contohnya apa? Faminha al-khamru. Khamr ini adalah sesuatu yang najis ya. Jadi seumpama baju seseorang terkenal khamr, maka ketika memakai baju tersebut di dalam sholat, hukumnya sholatnya tidak sah karena terkena khamr. Walau khamr itu banyak sekali jenisnya ya. Yang kita tahu mungkin khamr-khamr yang berkemasan botol. Walau min nahwi zabibin wa tamrin, walaupun dari semisal anggur dan kurma, tentunya ini melalui proses ya. Jadi khamrnya atau sesuatu yang memabukkan dibuat dari anggur yang melalui proses. Wahabbi qar'in, dan ini juga biji ya, biji labu kuning ya. Ini macam-macam juga ya. Untuk yang habbi qar'in ini ya, biji labu kuning. Wal bututi ya. Apa itu but? Bidomil ba, dhammah ba-nya, wal zaidan butut al mu'jamah. Wahia, butut itu apa? Wahia arus madbukhun, yakni beras yang dimasak ya. Butut itu beras yang dimasak, au khubzin, atau roti, au wairihi, atau yang lainnya ya, mungkin makan yang lain. Bisalah bitar kisalah sati ayyamin au aqalla au aksar, dengan cara membiarkannya 3 hari atau lebih ya, ma'al kaifiyati al ma'rufati indaman amilaha, beserta dengan cara-cara yang sudah diketahui oleh orang yang biasa membuatnya. Jadi hal-hal yang memabukkan juga ternyata dari makanan juga bisa ya, dengan cara didiamkan 3 hari ataupun yang lain ya, tentunya yang diketahui oleh mereka yang sudah biasa buat. Otomatis fayataghayyar raihuha, jadi apa, baunya ataupun mungkin warnanya ini sudah berubah, sehingga dengan berubah ini idza askarat najasat, jika air tersebut yang merupakan dari apa, makanan yang dimasak ya, sarinya diambil ataupun roti ataupun makanan yang lain mungkin seperti apa ya, pokoknya yang nanti yang menjadikan memabukkan ini nanti najis ya, dihukumi najis idza askarat, jika memabukkan najasat, kama qalahu Husain al-Mahalli aniran, seperti apa yang dinukil dari Imam Al-Husain dan dari Imam Ar-Ramli itu ya. Kemudian yang selanjutnya hal yang tergolong najis adalah wal baulu ya, air seni ya, uyu min ghairi nabiyyin, selain air seni dari nabi, karena sudah masyhur mutafaq ya, bahwa kencing dari nabi ini dihukumi suci. Walau minta iri makulin, walaupun air kencing ini dari burung yang kena dimakan, kok ternyata kencing ini tetap najis walaupun burungnya kena dimakan. Wasamakin, atau ikan ya, ikan bisa dimakan tapi baulnya atau air seninya ini dihukumi najis. Wajarodin, ataupun belalang. Wama la nafsalahu sa'ilatun, dan sesuatu yang wama la nafsalahu sa'ilatun, wal hayatu wal hasatu allati, dan sesuatu yang tidak ada darah yang mengalir ya. Jadi walaupun dari sesuatu yang tidak, hewannya itu mempunyai darah tapi tidak mengalir, kalau kencing ini tetap kencingnya najis. Kemudian apalagi yang dihukumi najis? Wal hasatu allati takhruju minal bauli au ba'dahu ahyanan nakumu binajasatiha. Kerikil ya, batu kerikil yang keluar bersertaan air kencing atau setelahnya ya, mungkin bisa diistilahkan kencing batu, ini hukumnya najis ya. Jadi ahyanan itu sewaktu-waktu dihukumi najis. Kapan? In akhbara man yukbalu khobaruhu min ahlil khubra, jika ada seseorang yang sudah pintar meneliti bahwa batu tersebut adalah dari kencing ya. Jadi dari kencing kemudian yang mengumpul menjadi batu.
Jadi secara penelitian menurut dokter bahwa ini batu memang dari kencing, maka dihukumi najis ya. Bi annaha tawalladat min najisin. Wa illa fanahkumu bi tanajjusiha fatathuru al bil wusli. Kalau ternyata batu tersebut bukan dari kencing ya, tentunya sekali lagi dari orang-orang yang sudah ahli di dalam kedokteran bahwa batu ini berasal dari kencing atau bukan, ini tergantung dokter spesialis lah bahasannya. Kalau ternyata bukan dari najis, maka hukumnya mutanajis saja. Artinya batu tersebut bisa suci dengan cara dibasuh. Nah, semacam itu. Wal itu, kemudian yang selanjutnya adalah kotoran manusia ya, al ghaid. Ail adaratu wa hiya khasun amma khasun bima minal adami. Jadi kata ghaid ini khusus kotorannya adami atau orang. Warausu, dan selanjutnya adalah kotoran hewan ya. Bahasa Jawanya telek ya. Wa huwa min wairil adami. Raus ini keluar dari selain anak Adam, selain manusia. Walau kana ar-rausu ala surati ta'am. Walaupun telek ini ya, kotoran hewan ini yang keluar seperti bentuknya makanan, ini tetap dihukumi najis. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Wa ma kana fi dakhili musarrinal jamus minad dasmi wa huwa tahirun. Dan apa-apa yang ini ada cabang ya, ada tambahan faedah. Wa ma kana fi apa-apa yang ada di dalam usus hewan ya, usus sapi misal ya, ataupun usus yang lain seperti lemak, ini hukumnya suci ya. Jadi apa-apa yang ada di dalam usus sapi ataupun kerbau dari lemak ya, karena di dalam usus ada lemaknya, ini hukumnya suci. Illam yakhtalit birrausi, jika sudah terpisah dari kotorannya atau teleknya, itu sudah terpisah atau tidak campur dengan kotorannya. Wa in kanat al musarrina majral raus, walaupun di situ tempat lewatnya kotoran ya, namanya usus itu pasti tempat lewatnya telek atau tempat lewatnya kotoran. Lianna lam natahaqqaq annahu rausun, karena secara nyata kami belum memutuskan, kata para ulama, bahwa apa yang ada di musarrin, ada apa yang di usus itu belum dihukumi raus. Walam na'tabir annahu ikhtalata bir raus, dan kami kepada para ulama tidak menganggap hal-hal yang ada pada di dalam itu campuran dari kotoran tersebut. Jadi beda ya, antara kotorannya sama ususnya itu bukan hal campuran atau asal dari kotoran tersebut, bukan ya. Jadi sekali lagi, lam na'tabir annahu ikhtalata birraus. Jadi tidak sesuatu yang bukan campuran, ada sendiri ya. Waktu jarayanihi bal nahkumu bidzahir annahu wairu raus. Bahkan kami menghukumi secara zahir bahwa itu bukan kotoran. Li'annahu fi suratid dasmi, sebab hal tersebut itu berbentuk lemak. Lakin qala ba'duhum in tawaqqada as-siraj tuwqida as-sirat bidzalika fa huwa tahirun halalun ditabayini annahu dasmun ya, wa illa fa huwa najisun min fudulatil ma'iddati kama afadahu Syaikuna Ali ar-Rahbini. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa jika seseorang ini membuat minyak lampu ya, menghidupkan lampu dengan minyak tersebut, dengan lemak yang ada tersebut, bahwa tahirun halalun, maka hal tersebut suci dan halal. Karena kita bayanahu annahu dasmun, karena jelas bahwa itu adalah lemak, yang mana lemak ini seperti minyak yang bisa menghidupkan lampu ya, atau api. Wa illa fa huwa najasun min fudulatil ma'in, maka jika tidak begitu maka hukumnya najis, karena hal tersebut adalah fudulatul ma'idah, sisa-sisa dari perut. Kama afadahu Syekhuna Ali, seperti apa yang dijelaskan oleh Syekhuna Ali ar-Rahbini. Kemudian najis selanjutnya adalah wadamu, yakni darah ya.
Najis selanjutnya adalah darah hatta ma yabqa 'alal lahmi wal idhami, sehingga apa yang masih ada di daging ya, daging dan tulang ya. Lakin yu'fa anhu ilam yakhtalid bima'in, tetapi darah yang ada di daging ataupun tulang ini hukumnya dimakfu, artinya tidak apa-apa selama tidak bercampur dengan air. Kemudian dikecualikan iwaistasna damun baidoh, pengecualian darah yang ada pada di telur ya, ilam yapsud ilam tabsud, jika telurnya ini tidak rusak, artinya masih baik ya, bukan rusak sehingga tidak bisa dikonsumsi. Nah, jadi ini pengecualian darah yang ada di telur. Wadamu wairi sailin, dan darah yang tidak mengalir. Ini juga pengecualian, artinya dihukumi suci. Katihalin seperti limpa, wakabidin dan hati, wa alaqatin dan segumpal darah, wa mudghatin dan segumpal daging. Wa miskid ya, tajasadu bi'akdin, seperti misik yang dan juga seperti misik yang mengeras ya dengan cara diikat. Walau min maitatin, walaupun dari keluar dari bangkai. Wa istasna aidon maniun, pengecualian juga yang tidak termasuk najis adalah air sperma, air mani ya. Walabanun ya, dan juga susu kharaja bilaunidam, yang keluar dalam bentuk darah, artinya warnanya darah ya, walaupun bentuknya darah tidak masalah ya kalau air susu ini tidak najis. Kemudian hal najis lagi apa? Wal qaihu, dan nanah ya, nanah ini hukumnya najis, li'annahu damun mustahilun, karena nanah ini adalah darah yang berubah warna. Kemudian sesuatu yang najis apa lagi? Wal qai'u ya. Wal qai'u dan utah ya, muntahan. Muntahan ini dihukumi najis idza kharaja minal ma'iddati, jika keluar dari perut. Wa illam yatawayar, walaupun tidak berubah, masih tetap ya, tidak berubah seperti makanan yang keluar lagi, ini tetap dihukumi najis. Walam yastakir fiha, ataupun tidak menetap di perut. Jadi sekali makan masuk ke perut keluar lagi ya, tidak sampai menetap lama, ini tetap dihukumi najis. Li'annahu fadlatun, karena itu adalah sisa-sisa perut. Wabal gomul ma'iddati, dan lendirnya perut ya, jadi ikut keluar juga. Oleh karena itu, wa min dzalik yufhamu anna ma kharaja min ba'di anwa'i hayawanatil bahri wa ya syai'un aswadun kal hubri alladhi yaktubu bihi najisun. Dari kesimpulan itu bahwa bisa dipaham bahwa apa-apa yang keluar dari sebagian hewan laut, seperti cairan hitam yang kita kenal dengan cairan hitam yang keluar dari ikan cumi-cumi misalnya, yakni seperti tinta hitam, ini hukumnya najis ya. Sekali lagi, tinta warna hitam yang keluar dari air ikan cumi-cumi ini hukumnya najis. Li'annahu fadlatun kharaja minal jauh, karena ini adalah fadlah. Fadlah itu sisa atau lendir yang seperti keterangan di atas, yang keluar dari perut. Nah, untuk yang terakhir ini ada perbedaan ulama ya. Sekali lagi tentang masalah cairan yang keluar dari cairan hitam ya, yang keluar dari cumi-cumi, ini ada khilaf ulama ya. Jadi ada yang mengatakan itu suci, ada yang mengatakan cairan hitam yang keluar dari air ikan cumi-cumi itu hukumnya najis ya. Jadi yang intinya yang mengatakan alasan di situ kenapa kok masih ditetapkan suci ya. Jadi para ulama yang mengatakan di situ tetap suci karena liqaunihi khosson bihi bihadhil khususiyah wa yakunu tahiran wallahu a'lam. Karena sesuatu yang keluar cairan hitam ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh cumi-cumi. Dalam arti apa? Itu adalah suatu perisai yang dimiliki cumi-cumi, semisal diserang oleh musuhnya, maka keluarlah cairan hitam itu.
Jadi bukan sesuatu yang najis yang keluar dari perut seperti apa muntah ataupun yang lain. Jadi alasannya para ulama yang menghukumi najis seperti itu. Jadi sekali lagi beda ya. Beda seperti apa yang mengatakan najis ya. Jadi yang mengatakan najis itu ya menyamaratakan ya. Jadi yang mengatakan najis itu adalah sesuatu darah ya. Al-hain laisa bidamin. Jadi kullu syai'in fil batin kharijin an ajza'il hayawan najis. Setiap sesuatu yang ada di dalam yang keluar dari hewan itu hukumnya najis. Wa minhu adal aswad lil illah al madkura id huwa damun au subhatun ya. Jadi elatnya seperti itu. Semua perkara yang keluar dari hewan itu hukumnya najis ya. Termasuk yang warna hitam yang keluar dari cumi-cumi ya. Jadi yang mengatakan najis ulama beralasan seperti itu. Yang mengatakan tidak najis, jadi para ulama mengatakan itu adalah bukan sesuatu yang keluar, tapi ya memang kekhususan cumi-cumi tersebut ya. Kekhususan cumi-cumi untuk melindungi dirinya dari serangan hewan lain. Sehingga keluarlah cairan hitam tersebut. Wa yakunu tahiran kata para ulama. Nah, jadi perbedaan ulama ya. Jadi ibaratnya seperti ini yang mengatakan suci. Wa qala ba'dul masyayina anna hadzal sawad syai'un ja'alallahu li sahibihi tarasan yatatarassu bihi an kibaril hitan fa idza qasadahu hutun kabir liyakulahu akhraja hadzal sawad fakhtafa bihi anhu fala yuqasu bil qayyi wala bil li'am. Jadi ketika diserang oleh musuh yang lebih besar, hewan yang lebih besar, maka cairan hitam ini akan keluar. Kemudian untuk biar keluar, akhirnya hilanglah si cumi-cumi ini untuk mengelabui musuhnya tadi. Jadi fala yuqasu bil qayyi, tidak bisa disamakan dengan muntah wala bil abi ataupun mainan. Lakin likauni khoson lahu bihadhil khususiyah. Karena ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh cumi-cumi itu ya. Wa yakunu takhiran, otomatis suci ya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.